Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Pojok Asuransi. Mari mocok ngobrolin asuransi. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan men-share kepada teman-teman sekalian terkait dengan adanya polis yang dipakai di alat berat. Dalam hal ini saya akan membahas tentang perbedaan polis HESR, AUI versus CPM Monihre. Ikuti terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat tabel perbedaan dalam hal struktur wording polis HSR AUI versus CPM Monihre. Jadi secara struktur wording polis ada beberapa persamaan dan juga perbedaan di antara keduanya. Kita lihat di sini di tabelnya, di sebelah kiri adalah untuk HSR AUI, sedangkan di sebelah kanan adalah untuk CPM Monihre. Masing-masing diawali dengan preamble atau pembukaan. Kemudian di HSR AUI terdapat general exception, sedangkan di CPM Monihre menggunakan istilah exclusion. Di HSR AUI terdapat excluded perils, sedangkan di CPM Monihre terdapat provisions yang terdiri dari Memo 1, Sum Insured, kemudian Memo 2, Basis of Loss Settlement. Kedua-duanya kemudian ditutup dengan condition yang mengatur tentang kondisi polis. Nah, di sini sebagai catatan, HESR AUI adalah singkatan dari Heavy Equipment Special Risk Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, sedangkan CPM Monihre adalah Contractors Plant and Machinery yang dikeluarkan oleh Monihre. Selanjutnya, kalau kita perhatikan di wording polis HSR AUI pada bagian preamble, di sini terdapat sebuah petunjuk di mana polis ini menggunakan basis all risk ya, karena di paragraf terakhir di situ disebutkan di dalam bahasa Indonesianya ini ya, bahwa penanggung akan tunduk pada syarat, pengecualian dan kondisi yang terkandung di dalamnya atau di endorse, memberi ganti rugi kepada tertanggung terhadap kerugian pada atau kerusakan atas harta benda yang disebutkan dalam ikhtisar yang disebabkan oleh semua bahaya kecuali diatur di sini. Selanjutnya di wording polis CPM Monihre, di preamble-nya juga kita bisa menyimpulkan bahwa polis ini menggunakan basis all risk melalui kalimat ya, di situ kita bisa membacanya. Any cause not specifically excluded in a manner necessitating repair or replacement, atau di dalam bahasa Indonesia dinyatakan oleh sebab apapun yang tidak dikecualikan secara khusus sehingga memerlukan perbaikan atau penggantian. Kemudian di bagian pengecualian, kedua-duanya memiliki aturan terkait dengan perils apa saja yang dikecualikan, di mana di HSR AUI menggunakan istilah general exception, sedangkan di CPM Monihre cukup menggunakan kata exclusion. Di HSR AUI untuk general exception-nya atau pengecualian umum itu terdapat beberapa perils. Di sini disebutkan ada war, invasion, act of foreign enemy, civil war, kemudian ada mutiny, civil commotion, revolution, ada earthquake, volcanic eruption, landslide, flood, tsunami, typhoon. Kemudian ada juga consequential loss. Sedangkan di CPM Monihre pengecualiannya terdiri dari deductible, kemudian loss or damage due to electrical or mechanical breakdown, failure, breakage or derangement. Kemudian ada loss of or damage to replaceable part,
and attachments such as bits, drills, knives, saw blades, dies, molds, patterns, ropes, belts, chains, batteries, tires, flexible pipes. Kemudian dikecualikan juga loss or damage due to explosion of any boiler or pressure vessel. Selanjutnya di HESR AUI masih terdapat adanya pengecualian terkait dengan bahaya-bahaya yang disebutkan. Di sini ada wear and tear or gradual deterioration. Kemudian ada loss or damage caused by faulty manufacture. Ada loss or damage caused by breakage during installation, repairing, or dismantling, nor breakage during transportation unless caused by fire, lightning, collision, derailment, or overturning vehicles. Kemudian ada juga loss or damage caused by neglect of the insured to use all reasonable means to save and preserve the property at and after any disaster insured gains. Sedangkan di CPM Munich Re, beberapa exclusion-nya adalah seperti loss of or damage to vehicle design and license for general road use unless these vehicles are exclusively used on construction sites. Kemudian ada loss of or damage to waterborne vessel or craft. Ada loss or damage due to total or partial immersion in tidal waters, dan loss or damage police in transit unless otherwise agreed by endorsement. Dilanjutkan lagi di HESR, ada beberapa tambahan bahaya yang dikecualikan seperti terkait dengan adanya perubahan atmosfer dan juga temperatur yang ekstrim. Kemudian loss or damage to the canopy unless such loss or damage is caused by the equipment overturning. Kemudian ada loss or damage to tires or tubes due and confined to blow out, braces, cuts, or other causes inherent in the use of equipment unless such damage is the result of other loss covered by this policy. Kemudian ada loss or damage to equipment licensed for highway use, aircraft, or watercraft. Sedangkan di CPM di sini terdapat pengecualian antara lain loss or damage as a direct consequences of the continual influence of operation. Kemudian ada loss or damage occurring whilst any insured item is undergoing a test of any kind. Loss of or damage to plant and or machinery working underground. Kemudian ada war, invasion, civil war, rebellion, revolution, riot, strike, dan civil commotion. Kemudian di HESR AUI terdapat beberapa pengecualian lain. If the property insured shall on the happening of loss be collectively of greater value than the sum insured, then the insured shall be considered as being his own insurer for the difference. Jadi ini terkait dengan under insurance. Kemudian ada loss of damage caused by or resulted from third party or general public liability. Jadi di sini pada prinsipnya di HESR AUI itu tidak dikenal adanya jaminan third party liability. Kemudian in the case of loss or damage to any part of machine consisting when complete for sale or use of several parts, the insurer shall be liable only for the insured value of the part loss or damage. Jadi kalau ada kerusakan pada part atau bagian-bagian yang di situ sebenarnya bisa dirangkai menjadi sebuah bagian yang utuh, maka perusahaan asuransi hanya akan bertanggung jawab pada bagian yang mengalami kerusakan tersebut. Kemudian di CPM Munich Re, beberapa exclusion tambahan di sini terkait dengan reaksi nuklir, kemudian juga terkait dengan kerusakan akibat dari fault or defect existing at the time of commencement of this policy, dan juga loss or damage caused by the willful act or willful negligence of the insured or his representative. Jadi kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan kesengajaan atau negligence berarti kelalaian yang disengaja dari si peserta atau wakilnya menjadi tidak di cover. Berikutnya di HESR AUI juga terdapat perils yang tidak di cover, antara lain loss or damage to electrical appliance, device, apparatus or machinery caused by electrical current artificially generated unless fire ensues, and then only for this
insurance proportion of loss caused by such ensuing fire. Kemudian juga terkait dengan loss or damage occasioned by the wake of a load exceeding the register lifting or supporting capacity of the machine. Jadi kalau misalkan terdapat kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh adanya beban atau berat yang melebihi dari ketentuan standar dari alat tersebut, maka menjadi tidak dijamin. Di sisi lain, di CPM Munich Re terdapat beberapa exclusion juga, antara lain adalah kerusakan di mana supplier atau manufakturer masih memiliki tanggung jawab baik secara hukum maupun di bawah sebuah kontrak. Kemudian ada consequential loss or liability of any kind or description. Kemudian ada loss or damage discovered only at the time of taking an inventory or during routine servicing. Itu adalah terkait dengan sejumlah perbedaan di aspek pengecualian atau exclusion. Kemudian berikutnya adalah di bagian condition atau provision juga terdapat beberapa perbedaan di antara dua jenis polis tersebut. Yang pertama untuk HESR terkait dengan notice and proof of loss. Jadi ketika terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada alat berat yang dia asuransikan, maka si tertanggung itu harus segera melaporkan kepada perusahaan asuransi yang memang dalam hal ini dapat menimbulkan potensi klaim. Dilanjutkan dengan penyerahan dokumen-dokumen di dalam waktu 90 hari dari date of loss. Itu terkait dengan tata cara klaim di HESR. Kemudian di poin nomor 2 terdapat mekanisme arbitrase. Di situ sudah dibuat mekanisme yang ada, namun di sini harus dipastikan adanya kesesuaian dengan klausula arbitrase yang dipakai secara umum yang berlaku update per 2021 ya. Jadi di sana sudah ada updating terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan, sehingga jangan sampai nanti di sini timbul adanya dispute karena terdapat pengaturan mekanisme penyelesaian perselisihan, karena ada dua acuan, yang pertama di wording dan yang kedua adalah pelekatan klausula penyelesaian sengketa. Kemudian yang poin 3 di HESR itu diatur tentang other insurance atau asuransi lain. It shall not cover property to the extent that it is covered by other insurance, and this insurer shall be liable for loss or damage covered hereunder only for the excess value beyond the amount collectible from such other insurance. Sedang di CPM untuk bagian provisionnya ada memo 1 sum insured. Di sini adalah terkait dengan bagaimana tata cara penentuan sum insured atau harga pertanggungan. It shall be a requirement of this policy that the sum insured is equal to the cost of replacement of the insured item by new items of the same kind and capacity, which mean their cost of replacement including example freight, custom duties and dues if any, and cost of action. Jadi sum insured pada CPM itu harus berdasarkan kepada biaya penggantian pada item yang diasuransikan dengan item baru, tentunya dengan juga jenis dan kapasitas yang sama, yang dalam hal ini dapat diartikan termasuk juga di dalamnya adalah adanya biaya-biaya pengangkutan, kemudian biaya cukai ya, biaya masuk, termasuk juga adalah biaya pemasangan dari part tersebut. Selanjutnya CPM mengatur juga di sini terkait apabila sum insured itu ternyata lebih kecil dari yang telah ditentukan. If the sum insured is less than the amount required to be insured, the insurer shall pay only in such proportion
as the sum insured bears to the amount required to be insured. Jadi di sini berlaku ketentuan pro rata condition of average yang pada dasarnya juga lazim diberlakukan di produk-produk asuransi lain. Selanjutnya di HSR AUI terdapat poin benefit of insurance. Jadi di sini disebutkan this insurance shall in no case inure to the benefit of any carrier, bailey, or other party by stipulation in bill of lading. Kemudian ada poin 5 exempting others from liability. Poin 6 subrogation of right, dan yang 7 reducing clause. Reducing clause ini berisi ketentuan di situ disebutkan loss incurred shall reduce the amount of insurance on the property loss or damage by the amount of the loss until the said amount be made good by additional insurance with pro rata additional premium. Kemudian di CPM Munich Re ada memo 2 basis of loss settlement. Ada A dan B. Yang A-nya ini diatur tentang bagaimana ketika item yang diasuransikan itu dapat diperbaiki, ya. Maka di sini perusahaan asuransi atau penanggung akan membayar biaya untuk merestore atau mengembalikan kembali bagian yang rusak itu ke kondisi semula. Termasuk di sini meliputi cost of dismantling and re-erection as well as ordinary freight, custom duties and dues if any. Kemudian no deduction shall be made for depreciation, but the value of any salvage shall be taken into account. Jadi di sini tidak berlaku ketentuan pengurangan akibat dari depresiasi, namun terhadap nilai dari salvage akan diperhitungkan di dalam tata cara perhitungan ganti rugi. Selanjutnya, jika biaya perbaikan, if cost of repairs equals or exceed the actual value of the insured item, the item shall be regarded as destroyed and settlement shall be made on the basis provided for in B below. Jadi kalau misalkan biaya perbaikan itu melebihi dari actual value dari item tersebut, maka item tersebut dapat dipertimbangkan hancur, ya. Ketika sudah dinyatakan hancur, maka settlement klaimnya akan mengikuti ketentuan di poin B. In cases where an insured item is destroyed, the insurer shall pay the actual value of the item, including charge for ordinary freight, custom of erection, custom duties if any. Such actual value to be calculated by deducting depreciation from the replacement value of the item. Jadi di sini kalau misalkan kejadiannya itu adalah hancur, berarti hancur di sini dapat kita asumsikan bahwa itu terjadi total loss, maka perusahaan asuransi akan membayar atau melakukan ganti rugi berdasarkan nilai aktual dari item tersebut, ya, termasuk misalkan nanti ada biaya-biaya terkait dengan pengangkutan, pemasangan, kemudian ada biaya cukai dan lain-lain. Namun di sini akan dikurangi dengan adanya depresiasi atau adanya penyusutan. Selanjutnya di HSR AUI ada poin 8 machinery. In case of loss or damage from perils insured against to any part of a machine consisting when complete for sale or use of several part, this insurer shall be liable only for the insured value of the part loss or damage. Jadi di sini sudah diatur bahwa apabila terdapat bahaya yang menimpa kepada mesin, di mana mesin itu ketika lengkap dan dapat dijual belikan, di mana terdiri dari beberapa part, maka penanggung hanya akan bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada part yang rusak tersebut. Jadi tidak utuh, ya. Di sini berarti memang harus sesuai bagian mana yang mengalami kerusakan, dan itulah yang layak untuk diganti. Kemudian poin 9 valuation, unless specifically stated herein, this insurer shall be not liable beyond the actual cash value of the property at any time any loss or damage occurs, and no even for an amount in excess of that specified in the policy. And the loss or damage shall be ascertained according to such actual cash value with proper deduction for depreciation. Jadi kalau di HSR AUI di sini untuk penentuan dari valuation, ya, berarti kan penentuan
sum insured, maka penanggung tidak akan bertanggung jawab melebihi dari actual cash value dari properti yang diasumsikan sesaat sebelum terjadinya kerugian. Dan di sini ada pengurangan atas deductible atau excess yang tercantum di schedule policy. Kemudian ditekankan bahwa actual cash value itu adalah terdapat dampak adanya pengurangan yang layak terhadap depresiasi. Kemudian di CPM Munich Re untuk conditionnya ini, di sini menjadi catatan penting. Poin pertama, kebenaran dari statement dan jawaban yang ada di questionnaire atau form isian dan juga proposal yang dibuat atau disiapkan oleh insured atau tertanggung itu akan berpengaruh ya terhadap liability dari penanggung. Dengan demikian maka ini menjadi krusial karena misalkan di dalam questionnaire itu terdapat adanya data-data yang tidak diungkapkan secara jujur atau dikatakan terdapat material fact yang disembunyikan, berarti kan di situ ada pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith ya, karena berarti kan terjadi undisclosed material fact, maka di sini dapat menyebabkan liability dari perusahaan asuransi itu menjadi tidak wajib untuk dilakukan atau dilaksanakan. Kemudian poin 2, the schedule shall be deemed to be incorporated in and form part of this policy. Jadi schedule itu dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari polis secara keseluruhan. Selanjutnya di poin 3, the insured shall take all reasonable precaution and comply with all reasonable recommendation of the insurers to prevent loss or damage and comply with statutory requirements and manufacturer's recommendation. Jadi dalam hal terjadi sebuah peristiwa yang kemungkinan akan mengalami klaim, maka dari tertanggung itu harus melakukan tindakan pencegahan yang masuk akal atau reasonable dan menyesuaikan atau harus mematuhi kepada rekomendasi baik dari perusahaan asuransi ya untuk mencegah adanya kerugian atau kerusakan lanjutan, dan juga harus comply atau mematuhi kepada peraturan yang berlaku baik dari pemerintah maupun dari pihak manufakturer atau pabrikan. Nah, tadi disebutkan adanya kata-kata actual cash value, kemudian ada replacement cost value. Jadi kita belajar sedikit tentang dua definisi itu. Yang dimaksud dengan actual cash value itu adalah biaya yang diperlukan untuk mengganti harta benda atau item yang rusak atau hilang dengan harta benda atau item yang sama jenisnya dengan merek dan kualitas yang sama, dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi. Sehingga rumus secara umum bahwa actual cash value itu sama dengan replacement cost value dikurangi depresiasi. Kemudian apa itu replacement cost value? Adalah biaya yang diperlukan untuk mengganti harta benda atau item yang rusak atau hilang dengan harta benda atau item yang sama jenisnya dengan merek dan kualitas yang sama tanpa dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi. Selanjutnya di HISR di poin 10 itu terdapat ketentuan average atau co-insure. If the property insured shall on the happening of any loss or damage be collectively or greater value than sum insured, then the insured shall be considered as being his own insurer for the difference and shall bear a rateable proportion of the loss accordingly. Jadi di sini berlaku ketentuan umum bahwa ketika terjadi sebuah peristiwa yang menimbulkan kerugian atau kerusakan pada alat berat yang diasuransikan, di mana harga pertanggungannya ternyata tidak mencukupi, maka dari pihak tertanggung itu harus menanggung atas selisih dari nilai pertanggungan yang tidak diasuransikan. Kemudian ada poin 11 segmen, poin 12 cancellation of this insurance, 13 misdescription, 14
the limit of insurance liability, dan 15 notice. Sedangkan di CPM, di sini diatur secara spesifik terkait dengan prosedur klaim di poin 5 ya. Jadi kalau misalkan di situ ada kejadian yang kemungkinan akan menimbulkan klaim, maka peserta harus melakukan langkah-langkah yang telah diatur di situ. Mulai dari secara segera memberitahu kepada penanggung, baik melalui telepon atau telegram, atau melalui media tertulis lainnya. Kemudian tertanggung juga harus melakukan langkah-langkah yang masuk akal untuk mengurangi adanya potensi kerugian yang lebih besar. Kemudian selanjutnya tertanggung juga harus menjaga atau mengamankan bagian-bagian yang nantinya masih dapat diselamatkan dan bermanfaat ketika ada inspeksi dari pihak surveyor. Selanjutnya, tertanggung juga harus menyediakan informasi dan dokumen yang diperlukan. Dan yang terakhir, menginformasikan kepada pihak otoritas kepolisian apabila terdapat kasus yang terkait dengan pencurian atau pembongkaran. Nah, di CPM terdapat ketentuan standar. The insurers shall on no account be liable for loss or damage of which no notice has been received by the insurer within 14 days of its occurrence. Jadi di sini terdapat ketentuan bahwa pemberitahuan kepada penanggung harus dilakukan dalam jangka waktu 14 hari sejak kejadian. Selanjutnya di CPM saya tidak mencantumkan poin 6, 7, 8, 9. Langsung ke poin 10. If at the time any claim rises under this policy, there is any other insurance covering the same loss or damage, the insurers shall not be liable to pay or contribute more than the rateable proportion of any claim for such loss or damage. Jadi di sini berlaku prinsip kontribusi. Kalau misalkan ada polis lain yang berjalan bersamaan dan juga mengcover atau menjamin kerugian yang sama, maka dari pihak penanggung polis ini tidak akan bertanggung jawab untuk membayarkan melebihi dari proporsi yang sebenarnya ya. Jadi poin 10 ini mencerminkan adanya prinsip kontribusi. Dari beberapa pembahasan yang sudah saya lakukan di depan, kita bisa membuat summary perbedaan polis HSR AUI dan CPM Munich Re, di mana di sini untuk HSR AUI maupun CPM Munich Re sama-sama menggunakan basis all risk policy atau unnamed peril policy, yaitu polis-polis yang hanya menyebutkan bahaya-bahaya yang dikecualikan. Sementara itu, untuk basis penentuan sum insured pada HSR AUI menggunakan actual cash value, sedangkan di CPM Munich Re menggunakan replacement cost value. Selanjutnya terkait dengan basis penentuan ganti rugi, untuk HSR baik partial loss atau kerugian sebagian maupun total loss atau kerugian total sama-sama mengacu kepada actual cash value. Sementara di CPM Munich Re bergantung kepada tingkat atau severity ya, tingkat kerugiannya apakah partial loss atau kerugian sebagian atau total loss atau kerugian total. Kalau kerugiannya itu masih berupa kerugian sebagian atau partial loss, maka yang akan dipakai adalah metode replacement cost value. Namun jika terjadi total loss, akan digunakan basis actual cash value. Nah, terkait dengan bahaya-bahaya yang di cover di kedua jenis polis, kalau saya buatkan tabel perbandingannya di sini, memang rata-rata memiliki kesamaan, namun ada beberapa poin yang berbeda. Sebagai contoh, di perils nomor 3, earthquake, volcanic eruption, landslide, flood, tsunami, and typhoon, di HSR AUI itu dikecualikan, sementara di CPM Munich Re itu tidak disebutkan sebagai yang dikecualikan. Berarti kan di sini mengandung arti bahwa untuk perils earthquake, volcanic eruption, landslide, flood, tsunami, typhoon tidak dijamin di HSR AUI, namun dijamin di CPM Munich Re.
Kemudian di poin nomor 8, replaceable part, attachment such as bits, drills, knives, dan seterusnya itu di HSR AUI tidak disebutkan sebagai dikecualikan, berarti kan dijamin ya. Sedangkan di CPM Munich Re dikecualikan. Selanjutnya working underground atau pekerjaan bawah tanah di HSR AUI tidak disebutkan sebagai yang dikecualikan, berarti dijamin, sedangkan di CPM Munich Re dikecualikan. Demikian teman-teman yang bisa saya share kepada teman-teman sekalian terkait dengan perbedaan polis antara HSR AUI versus CPM Munich Re. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.